Ya teman-teman, kita mau ke kebun dulu ya. Jadi ini naik kendaraan karena jaraknya itu agak lumayan jauh dan bisa juga jalan kaki. Jadi sambil lihat suasana kebun, kita akan menikmati perjalanan sampai ke kebun. Ini pula tema. Kumani pasaping. Wah. Sing hati. Pusing. Nanti dia naik. Apa tuh teh? Coba ada di pasai yang panjang. Jadi ini jalan mengarah ke kebun. Sebagian sudah dicor dari pemerintah, dan ini sebagian juga yang belum. Tapi ini sudah dibeton ya, sudah dipendasi kiri kanan, cuma tinggal pengarasan aja yang belum. Kita sudah naik di atas tanggul. Ini namanya di bawahnya ada Sungai Sadang namanya. Nah, Sungai Sadang. Dan ini kiri kanan semua ini kebun ya teman-teman ya. Kebun sepanjang ke sana. Dan sini kebunnya mayoritas semua kebun salak ya. Kebun salak, dan juga ada ditanam sela-selanya itu pohon kelapa. Dan kita akan melewati jalur ini ya teman-teman. Jalurnya cukup ekstrim. Hampir jatuh. Sebenarnya ini bukan jalan umum, makanya jalannya itu nggak kelihatan ya. Cuma kalau lewat sini agak dekat. Motor di sini aja. Jadi kita simpan motornya sini ya. Dan ini teman-teman akan lihat, ini kebun salak namanya. Kita jalan kaki, motornya kita simpan di sana. Jadi kebun salak ini termasuk kebun yang ekstrim ya teman-teman. Kenapa? Karena pohonnya ini semua berduri. Lihat ini duri. Kebayang enggak kalau ini yang ketusuk di kepala ini? Makanya kita harus ekstra hati-hati. Jalan sambil nunduk. Dan sebenarnya kalau sudah terbiasa enggak masalah ya. Kalau sudah terbiasa. Dan kebunnya di depan ini masih kebun orang ya teman-teman. Masih kebun orang. Dan saya agak lupa ya, karena sudah lama sekali aku tidak pernah ke sini. Oh ya, ini sudah memasuki kebun.
Ini kebun saya teman-teman ya. Jadi kalian yang pernah melihat buah salak tapi belum pernah melihat pohonnya ya seperti ini. Ini dia pohonnya. Jadi salak ini dia proses untuk menghasilkan buah itu harus dengan proses perkawinan ya. Karena kalau nggak dikasih kawin dia tidak akan bisa jadi. Dan ini salah satu ini namanya betinanya lah kalau istilahnya. Ini yang akan menghasilkan buah. Dan kita akan cari lakinya. Jadi laki itu diambil, kemudian kita akan taburkan serbuknya ke tadi betinanya. Nah seperti ini. Kalau lakinya seperti ini. Cuma ini sudah tua ya. Biasanya kalau yang subur itu yang warna kuning. Ini kita mau kasih kawin salak teman-teman. Mau cari lakinya dulu. Dan ini dia, ini lakinya kita sudah ketemu. Coba perhatikan, dia warna kuning dan ada serbuknya. Nah serbuknya itulah yang dipakai untuk proses perkawinan salak ya. Dan kita akan menggunakan bijinya. Ini bambu untuk membantu kita tusuk di ujungnya itu. Nanti kita sambil pukul-pukul. Nanti kita lihat bagaimana proses perkawinannya ya teman-teman. Ini buah sudah mungkin sekitar sudah 2 bulan ini. Jadi sekali setelah proses perkawinan itu butuh waktu sampai 4 atau 5 bulan ya. Pak kawin. Nah, teman-teman lihat ya. Itu cara proses perkawinannya. Jadi kalau nggak pakai bambu itu takutnya kita tangan kita yang nyangkut di duri situ. Simpel aja, yang penting dia nempel debunya itu. Sudah dibiarkan. Nanti hasilnya seperti ini. Dia akan hitam seperti ini. Ini hitam, awalnya kan merah seperti itu. Nanti dia sudah lama kelamaan dia akan proses menghitam gini. Nah setelah dia menghitam nanti dia akan mengeluarkan pucuk dari sana, buah. Dan ini seperti ini nanti jadinya ya teman-teman ya. Jadi kebun salak itu ndak tersusun rapi ya teman-teman ya. Seperti ini. Karena walaupun kita tanam dengan susun rapi, tapi nanti pohonnya itu akan apa ya, istilahnya itu lorong lah ceritanya begini. Jadi kayak nggak tersusun pohonnya, padahal awal nanamnya itu ya lurus, tapi setelah dibesar dia akan akarnya yang seperti ini. Itu kelapa itu ada isinya kah? Bukan di situ, bukan di situ. Ambil itu kelapa, kumpulkan.
Yang orang-orang lain gitu. Teh. Sila mga laki sana. Oh iya ano, siyo ka nga pa enak baway. Ya orang-orang ini sa bandang. Ya. Ay, baka pigi kay jam pipia. Haus kepala teh, haus. Ini kelapa. Jadi kalau ke kebun, ini kelapa kita bawa satu persatu pulang. Jadi sini banyak pohon kelapa ya di sela-selahnya ini. Ya, Wak. Ada laki mak? Nih, Ini laki. di dalam sini. Oh makanya kapateh. Tanya lakinya. Pedil kena. Simpan. Nah ini teh. Teh. Ini jenis laki, cuma ini kayaknya kurang sehat. Karena yang dibutuhkan dari laki itu dari serbuknya. Kalau ini cuma serbuknya sedikit. Dan kalaupun kita pakai proses perkawinan dengan seperti ini, hasilnya juga tidak baik ya teman-teman. Jadi kalau pas betinanya itu banyak dan lakinya kurang, itu juga sangat sayang ya teman-teman, karena harusnya dia menghasilkan buah tapi biasa dia mati karena tidak dikasih kawin. Dan ini termasuk subur ya. Nah ini subur, ini kayaknya sudah baru 1 bulan ini. Nah ini lihat ini yang nempel, ini dari kasih kawin. Nah, nanti besarnya seperti ini. Kalau buah yang jelek itu ya seperti ini, dia hanya 5 biji dan sedikit seperti ini juga, jadi buahnya tidak terlalu banyak. Kita mau cari kelapa dulu ya. Ini buahnya subur, ini subur. Nah ini salah, ini kalau dia nggak diikat seperti ini nanti dia akan rebah. Makanya kalau buahnya besar kita ada proses namanya diikat seperti ini. Ini kalau sudah besar juga kita harus ikat ya. Kalau nggak diikat nanti dia rebah karena pengaruh berat ya. Suruh si bos kuala. Ya kau puri pakai itu 5 bulan. Jadi dari proses perkawinan itu sampai 5 bulan. Ini kalau misalnya batangnya itu kita bersihkan, nanti kita angkut di tempat sampah gini, kemudian kita bakar. Ya beginilah kondisi kebun salak ya teman-teman. Jadi risikonya itu lumayan tinggi, karena kalau kita sedikit lengah saja ini bisa ketusuk sama duri. Baru durinya ini kalau sudah nusuk, kalau dia patah di dalam itu, waduh, dia sudah nusuk kemudian patah, harus nunggu sampai mengeluarkannya, itu harus nunggu nananya itu keluar, sudah bernanah baru kita tusuk, baru dia mudah bisa keluar ya. Tidak ada. Bawa ini sebenarnya. Kita mau cari buah salak yang masak ya. Soalnya sudah lama aku tidak pernah makan salak ini. Kita kayaknya ada yang masak tadi di sini. Ini. Coba ya petik satu ini. Ya ini sudah masak, dan ini buahnya yang sudah dikulit.
Nah, kalau dia batunya lengket seperti ini teman-teman, ini nandanya terlalu masak ya. Dan dia tidak terlalu manis kalau dia terlalu masak seperti ini. Yang enak itu kalau setengah masak. Jadi dimakan itu gurih betul. Tapi ya alhamdulillah, ini bisa mengobati dahaga kalau kita di kebun ya. Padil, kita mau lihat sawah dulu ya. Lewat mana kamu tadi? Lewat sini. Ayo. Mari kita sawah. Ada orangnya. Awas ini yang cari padi. Banyak orang gak ditangkap. Ini ada empang. Ini teman-teman ya. Ini kebun. Nah, ini banyak kelapanya. Kemudian pinggiran kebun dan banyak ini sawah di sini. Jadi kalian itu bagi belum pernah merasakan namanya berkebun ya, kalian akan sangat merindukan suasana seperti ini ya teman-teman ya. Di tengah sawah, kemudian anginnya yang sejuk dan pohon-pohon kelapa ini. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita sangat merindukan ya kampung halaman kita. Teman-teman, kita melihat penampakan ini. Ini ada biawak, ini besar betul ya. Ini kalau kita mendekat ini bisa lari nih. Itu besar betul ya. Coba kita sambil dekat ya. Besar betul ya. Ini bisa makan orang ini. Besar sekali. Wih, teman, kita dekat. Lihat ya teman-teman, besar. Wih, kabur dia. Kita kejar dia. Itu dia. Besarnya kayak komodo ya. Itu dia teman-teman. Pindahkan Padil. Awas kamu. Hah? Itu dia. Hilang. Ya besar biawaknya. Berani enggak tangkap Padil? Oh, enggak usah dikejar. Sudah jauh. Padil, ayo. Nggak boleh ditangkap. Iya. Kenapa? Jadi perlu ketahui teman-teman, jadi di kebun ini terkadang kita dapat banyak hewan ya. Entah itu biawak, entah itu ular. Kadang kita dapat ular sawah yang besar sekali. Sama buaya. Kadang kita dapat juga babi hutan.
Dan banyak sekali ya hewan-hewan kalau di kebun seperti ini. Jadi kita ekstra hati-hati. Yang kita takut itu kalau jenisnya ular kobra, karena sangat berbisa. Iya. Kalau ular lainnya kan kita bisa menghindar. Om Sari, Ambil kelapa ini, kumpulkan. Om Sari beli Hmm. tang apa libeli? Kumpulkan kelapa ini. Beli tang. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita kumpul satu-satu, dan ini lumayan ya buat menambah penghasilan kita. Jadi inilah sampingan kalau kita berkebun. Kalau kita tidak dapat hasil dari panen buahnya, minimal kita ada tambahan sedikit buat modal ya. Seperti kelapa ini kita mau pulang karena banyak yang cari ya. Kelapa ini banyak yang cari kalau kita kumpulkan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu perjalanan saya di kebun, dan semoga video ini bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Sampai jumpa di video berikut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Padil, angkat sudah, kita pulang. Baru pergi jam pura. Pia.